Tiba-tiba, astagfirullahaladzim, kalian tahu apa yang saya lihat? Yaitu sosok bayangan hitam, tinggi besar sekitaran 5 meter, mengelilingi tenda kami. Hai gengs, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Gimana puasanya? Mudah-mudahan puasa kita semua diberikan kelancaran dan mendapatkan kebaikan-kebaikan setiap harinya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya sewaktu mendaki gunung di Sumatera Barat, yaitu salah satu gunung yang belum terlalu ditapaki dan juga kental dengan hal-hal mistisnya, yaitu Gunung Tandike. Cerita ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 2014. Waktu itu saya masih kos di Bukit Tinggi dan baru saja menyelesaikan kuliah di sana. Biasanya di Bukit Tinggi kalau sudah weekend, saya bersama teman-teman sering melakukan aktivitas di alam bebas, seperti camping, jelajah hutan, dan juga mendaki gunung. Waktu itu, pada hari Jumat, sambil nongkrong bersama 3 orang teman saya, sebut saja Armen, Tompeng, dan Peko, timbullah ide mendaki di waktu itu. Dan kami memiliki 2 opsi gunung terdekat, yaitu Gunung Merapi dan juga Gunung Singgalang, yang mana kami juga sudah beberapa kali mendaki kedua gunung tersebut. Di sela-sela perbincangan, Peko bilang gini, "Bosan ah, Merapi Singgalang terus, yang lain kek?" Dan Armen langsung menimpa obrolan, "Ada sih opsi ketiga, Gunung Tandike seru kayaknya." Dan Tompeng langsung jawab, "Bercanda aja Pak Men, Gunung Tandike kan belum terlalu jamah orang. Karena kita semua sudah sama-sama mendengar tentang alam yang padat dan hal-hal mistis yang sudah jadi bahan perbincangan di kalangan pendaki di Sumatera Barat di waktu itu." Dan saya bilang kepada teman-teman, menurut saya menarik juga nih. Jadi, kendalanya adalah kita belum tahu jalur dan medannya. Dan Pak Men menjawab, "Saya punya kenalan nih, katanya sudah pernah mendaki Gunung Tandike. Tapi sekali, biar nanti saya calling dia." Dan akhirnya kami semua sepakat gunung yang akan kami tuju adalah Gunung Tandike. Akan tetapi kenalannya Armen, sebut aja Boyo, bisa menemani kita besok paginya. Akan tetapi, kami memutuskan menunggu Boyo sambil camping semalam di base camp Gunung Tandike. Kalau dibilang base camp sih, belum, karena belum ada sistem pengelolaan dari gunung tersebut. Sedikit informasi tentang Gunung Tandike. Ada salah satu gunung dari 3 gunung terdekat dari kota Bukit Tinggi, dengan ketinggian 2438 meter dari permukaan laut. Singkat cerita, setelah prepare membeli logistik, kami langsung meluncur menuju kaki Gunung Tandike, yang mana gunung ini juga bersebelahan dengan Gunung Singgalang. Karena tidak satu pun dari kami yang tahu tepatnya base camp dari Gunung Tandike, kami memutuskan bermalam dulu di kaki Gunung Singgalang. Keesokan harinya, kami bertemu dengan Boyo di base camp Gunung Tandike. Boyo juga membawa 2 orang rekannya, yaitu sebut saja Lisa dan Daniel. Setelah berkenalan dan berbincang, kami bertujuh langsung briefing dan sedikit bedah jalur yang sudah dipetakan manual oleh Boyo. Terdapat 3 shelter di gunung ini, akan tetapi tidak ada pos-posnya. Kami berempat ngikut arahan saja karena sudah pastinya si Boyo lah yang bakal memimpin perjalanan. Setelah briefing dan doa sejenak, kami memulai pendakian dari base camp. Dan ternyata Lisa dan Daniel akan menunggu kami di base camp untuk monitoring. Sepertinya Boyo sudah lama tidak mendaki gunung ini. Dan akhirnya kami berlima, yaitu Boyo sebagai leader, dan saya, Armen, Tompeng, dan Peko bergantian menjadi sweepernya. Kami memulai pendakian sekitaran jam 10 pagi. Awal pendakian kita menelusuri sungai kecil dan juga punggungan gunung. Dan juga banyak terdapat landai-landainya di gunung ini.
Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, tanpa ada kendala kami sampai di shelter 1. Istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan menuju shelter 2. Nah, disinilah sedikit kejanggalan yang kami rasakan. Karena jalur sudah lama tidak ditapaki, dan juga sudah banyak ditutupi oleh semak-semak, sepertinya kami sudah keluar jalur. Akan tetapi Boyo masih kekeh dengan jalur tersebut. Selama 30 menit kami memutar di semak-semak, kami sampai menyentuh sarang tawon, dan saya mendapatkan 2 sengatan. Dan Armen bertanya kepada si Boyo, "Kalau jalur sudah kayak gini, sepertinya kita sudah salah jalur, Bang." Dan si Boyo menjawab, "Sepertinya begitu. Jalurnya sudah banyak berubah. Mungkin yang bisa kita jadikan patokan sekarang, sungai yang agak besar di sini, untuk kembali ke jalur utama." Dan setelah beberapa menit, Tompeng mendengar suara air sungai. Bang, sepertinya ada suara air." Dan kami menelusuri arah dari suara air tersebut. Dan alhamdulillah, kita sudah sampai di sungai tersebut, yang mana sungai ini cukup besar. Sedikit informasi, sungai ini merupakan aliran sungai menuju air terjun Lembah Hanai di Padang Panjang. Dan setelah mengisi ulang persediaan air, kami lanjut menuju shelter 2, dan kami makan siang di sana. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Perjalanan dari shelter 2 menuju shelter 3 cukup melelahkan, karena sudah banyak tebing curam dan sedikit landainya. Ditambah lagi hutan dengan vegetasi yang sudah mulai padat dan udara sudah semakin dingin. Kami berharap sampai di shelter 3 sebelum maghrib. Dan setelah menempuh perjalanan lebih kurang 3 jam dari shelter 2, akhirnya kami sampai di shelter 3 pada pukul 6 sore. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sini. Karena takut kemalaman, kami membagi tugas. Armen dan Pekok mendirikan tenda, Boyo masak nasi, sekalian mencari kayu bakar, dan saya bersama Tompeng mencari air bersih untuk persediaan air nanti malam. Suasana di hutan shelter 3 sangatlah hening. Mungkin dikarenakan alamnya yang padat, dan hanya tenda kami yang ada di sana. Dan jaringan HP pun mati, dan udara sudah semakin dingin. Setelah mengisi persediaan air, saya dan Tompeng kembali ke tenda yang berjarak sekitaran 50 meter. Armen dan Peko sudah selesai mengganti pakaian, dan mereka membantu Boyo untuk membuat api unggun, memasak nasi, dan mengeluarkan beberapa cemilan. Kami makan malam sekitaran jam 8. Setelah ngopi dan bercerita-cerita pengalaman mendaki, pada pukul 10 kami sudah mulai masuk tenda. Saya, Tompeng, dan Boyo dalam satu tenda, sedangkan Armen dan Peko di tenda sebelahnya. Tanpa hitungan menit, mereka berempat sudah tertidur. Dan biasanya saya juga susah tidur di gunung. Sesekali saya memandang ke lampu lentera yang kami taruh di luar tenda, dan mata saya masih melek. Saya berpikir, enak sekali mereka ini, baru rebahan sudah bisa langsung tidur. Dan hari sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan saya hampir tertidur, dan sontak saya terbangun karena bunyi kresek-kresek di luar tenda. Dan saya mencoba membalikkan badan ke arah lampu lentera yang ada di luar. Dan tiba-tiba, astagfirullahaladzim, kalian tahu apa yang saya lihat? Yaitu sosok bayangan hitam, tinggi besar sekitaran 5 meter, mengelilingi tenda kami, berjalan tegak, akan tetapi memiliki cakar-cakar di tangannya. Saya diam terpaku sambil berpikir, ya Allah, makhluk
Apa ini? Akan tetapi saya tidak membangunkan yang lainnya. Hanya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Hampir 2 menit makhluk itu mengelilingi tenda kami dan berangsur hilang. Dan setelah itu saya mendengar suara Peko di tenda sebelah lagi nelpon. Dan saya berpikir, loh, di sini kan nggak ada sinyal. Dan hampir 5 menit saya mendengar suara Peko teleponan tanpa menghiraukan ada tidaknya sinyal di sana. Dan di luar saya mendengar suara burung berkicau. Dan saya sempat berpikir, burung apa itu? Dan lama-lama saya tersontak kaget lagi. Dan tiba-tiba suara burung itu berubah menjadi suara cekikikan seperti ketawanya Kunti. Sontak saya kaget. Ya Allah, apalagi ini? Dan suara itu masih terdengar dari kejauhan. Bulu roma saya sampai merinding terus. Seiring dengan ketawa Kunti itu, Tompeng sebelah saya menggigau seperti orang kesurupan. Saya melihat wajahnya Tompeng memerah, akan tetapi matanya tidak terbuka. Saya mencoba membangunkan si Tompeng. Peng, bangun Peng, kamu kenapa? Tapi Tompeng tidak nyaut. Hampir 15 menit saya menahan rasa takut. Suara Kunti dan keadaan Tompeng yang agak mengkhawatirkan. Dan sampai jam menunjukkan pukul 3:30 subuh. Dan suara-suara itu sudah mulai hilang. Dan Tompeng pun sudah tidur dalam keadaan normal kembali. Bagi saya, malam itu terasa sangat lama sekali, dan akhirnya saya tertidur. Kami bangun pada pukul 8 pagi, sarapan, dan prepare untuk summit attack, dan bersantai di puncak. Tidak lama di puncak, setelah foto dan mengabadikan momen, kami kembali ke shelter 3. Saya belum berani menceritakan hal-hal yang terjadi tadi malam kepada teman-teman saya selama di gunung. Akan tetapi hasrat untuk bercerita dan bertanya sudah saya tahan dari tadi pagi. Setelah packing, kami buru-buru turun karena mulai menunjukkan tanda-tanda akan hujan turun. Sampainya di bawah, kami langsung menuju kos-kosan. Dan disitulah saya meluapkan semua yang ingin saya ceritakan. Setelah saya ceritakan, mereka semua tidak ada yang tahu kejadian tadi malam. Dan Tompeng pun tidak ada merasakan hal-hal yang aneh pada dirinya. Saya juga nanya kepada Peko, adakah nelpon tadi malam? Dan dia menjawab, telepon apaan? Sinyal aja tidak ada. Waduh, hanya aku ternyata. Just me? Oh no. Baiklah, pada kesempatan ini, hanya ini pengalaman horor yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Tetap jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, stop eksploitasi alam, karena alam itu ada untuk kita jaga. Salam eksplorasi, salam lestari.